Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Cuan Slot. Jadi seperti biasa kita akan mereview dan menganalisa beberapa emiten di market closing hari ini tadi ya, Rabu 4 Maret 2026. Sebelum itu saya katakan bahwasanya ini adalah hasil analisa pribadi saya, bukan ajakan membeli maupun menjual. Jadi pastikan teman-teman setelah melihat analisa dari saya ini, video ini, itu melakukan analisa secara mandiri terlebih dahulu ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli maupun menjual. Oke, langsung aja. Sebelum kita bahas emiten, kita akan lihat IHSG ya. Jadi nanti kita akan bahas termasuk dari teman-teman kemarin yang request di kolom komentar nih, ada Toba sama DOH dari Slots Hilmi. Lalu ada Bro Satria juga tanya BNBR target berapa ya. Ya ini akan kita bahas ya 3 emiten ini. Terus ini ada Slots atau Pak Arianto ya. Dikat BRPT dan Cuan, kalau saya tidak ya nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing. Yang penting sudah tahu resiko dan udah mengatur manajemen keuangannya secara terukur. Kalau misalnya keputusannya nggak sejalan dengan apa yang saya sampaikan di video kemarin ya nggak apa-apa. Tiap orang kan beda ya stylenya. Itu ya. Kita langsung aja ke IHSG yang pertama. Ini hari ini tadi terjadi net sell dari asing itu 200-an M. Terus kalau dari teknikal kita lihat dia jebol ya sampai ke bawah, bahkan uji sampai ke 7562 ya. Setelah kemarin saya bilang kita lihat openingnya dulu, karena kalau openingnya melemah ya dia akan potensi possible untuk menguji sini ya, yaitu di 7824. Ternyata dia jebol sampai ke bawah sini, dan ini cukup mengguncang market kita ya di hari ini tadi. Dan kalau kita lihat dari sentimen berita baik dari internasional, itu ada Iran tolak berunding dengan Amerika. Terus habis itu tadi ada juga Amerika yang menekan mengintervensi Spanyol karena nggak mau membantu mereka dalam perang ini dan mengancam akan embargo ekonomi ke Spanyol. Terus habis itu ada pernyataan-pernyataan dari kubu Rusia, China dan lain sebagainya ya. Tapi yang menurut saya lebih menjadi sorotan adalah ini ya, berita tentang Fitch rating yang membuat investor memandang ekonomi kita ini setidaknya dalam jangka waktu ke depan adalah negatif. Ini ya, outlook kita itu jadi negatif dan menyoroti kebijakan MBG dan utang negara. Artinya investor tentu dengan adanya berita ini akan berpikir ulang, akan menimbang ulang terkait ekonomi kita nih sepertinya tidak baik-baik saja gitu. Dan ini akan berpengaruh ke prospek fiskal kita ke depannya, akan melemah ya potensinya. Ini menyoroti persoalan utang juga. Terus habis itu ini berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, tekanan belanja pemerintah terutama karena adanya program MBG dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya yang menjadi perhatian kita ya. Kalau sentimen perang itu ya berpengaruh, cuma yang membuat market kita tadi gonjang-ganjing menurut saya itu karena adanya ini ya. Karena ini udah berbicara tentang ekonomi kita ke depannya ya, tentang prospek ekonomi kita. Ya gampangannya gini deh, gimana investor mau memandang market kita ini positif kalau misalnya ada news tentang Fitch rating yang membuat prospek ekonomi outlook kita itu menjadi negatif dan menyoroti adanya program MBG ini. Tentu kan ya itu berpengaruh ya ke kita, ke market. Itu untuk sentimen berita ya, beberapa berita. Kita langsung lanjut aja ke teknikalnya. Yang pertama kita akan bahas IHSG teman-teman. Ini ya. Ini dia jebol terus uji di bawah ya di 7562, terus habis itu closing di 7577. Ini potensi besok gimana? Menurut saya di kondisi yang seperti sekarang ini alangkah baiknya kita harus bijak dan jangan asal masuk, jangan asal nadah, jangan asal nangkep pisau jatuh. Berkali-kali saya bilang di video sebelum-sebelumnya pas awal-awal ya,
jauh sebelum terjadinya crash, bahwasanya kita jangan terlalu jumawa, terus habis itu eh jangan terlalu euforia pas market masih bullish-bullishnya itu ya. Dan seringkali strategi yang paling baik adalah wait and see dan siap-siap dengan cash. Artinya teman-teman harus siap dengan segala kemungkinan. Ini terjadi penurunan yang sangat tajam ini kan, ya ini adalah force major ya, hal yang tidak bisa kita kontrol dan nggak bisa kita kendalikan. Makanya saran saya ya kita wait and see dulu, kita fokus di kerja yang real, prioritaskan apa yang menjadi prioritas teman-teman di kehidupan nyata ya. Bursa ini jangan jadikan sebagai patokan untuk mengejar cepat kaya. Berkali-kali saya bilang jangan ya. Di sini kita pengen uang kita tuh tumbuh pelan-pelan. Gak apa-apa, makan waktu tuh gak apa-apa ya. Namanya proses, gak usah cepet-cepet. Nah, biar tumbuh pelan-pelan ya kita harus mau belajar, mau sabar, mau disiplin, dan tentu mental harus siap. Jangan kok asal FOMO. Pokoknya intinya ya, di kondisi seperti sekarang ini lebih baik wait and see, prioritaskan yang menjadi kewajiban teman-teman di kehidupan nyata. Misalnya kalau ada kerjaan ya fokus di kerjaan, fokus memperbaiki kinerja atau fokus upgrade skill. Kalau pengen dapat uang tambahan, pendapatan tambahan ya upgrade skill. Gak ada salahnya cari uang dari bursa, tapi ya tetap harus tahu resikonya ya. Jangan asal-asal FOMO, ikut-ikutan, ngelihat sana sini cuan dalam berapa hari, dalam satu hari bisa cuan berapa persen, dapat berapa juta, terus akhirnya pengen, ya jangan gitu ya. Tetap harus dipikir secara matang-matang. Ini ya IHSG nih, balik lagi kita ke teknikal. Untuk proyeksi pergerakan ke depan gimana ya, ini kita tinggal tunggu aja sih. Ini masih belum ada base yang kuat ya, struktur base dia membuat lower low yang kuat ya. Ini belum ada pijakan yang kuat lah. Dan support selanjutnya di mana ya, di sini ya 7.334. Saran saya wait and see dulu ya, karena ini masih belum ada pijakan untuk membentuk lower low yang kuat. Ini IHSG teman-teman, kita langsung lanjut ke emiten perbankan yaitu BBRI sama BBCA. Ya BBRI akhirnya kena ya di area yang saya sebut kemarin. Kemarin kan saya bilang kita tunggu konfirmasi dulu dalam beberapa hari apakah dia akan kembali bermain-main seperti di ini, di area yang sini, atau malah turun ke bawah dengan area yang sudah saya sebutkan 3750 sama 3680. Ternyata ini dia main di area 3680, dan ini nggak menutup kemungkinan untuk nguji bawah lagi yaitu di 3590. Nggak menutup kemungkinan ya. Karena balik lagi, market saat ini sedang menunjukkan siklus yang berlawanan ya dari apa yang kita harapkan. Jadi ya kita sebagai retail investor itu jangan melawan arus ya. Tapi kalau teman-teman nekat dan punya keberanian maupun punya conviction tersendiri, yang penting itu masuk akal ya silahkan ya. Yang penting apa? Tahu resikonya. Ya ini potensi masih bisa nguji bawah ya. Ini setelah kemarin saya katakan apakah dia akan mengulangi fase ini. Ternyata muncul berita, muncul sentimen-sentimen yang membuat market kurang bergairah, bahkan sentimennya negatif, sehingga membuat harga menurun. Ini uji bawah, bisa uji bawah ya. Supportnya di mana? 3590 maaf ya. 3590. Oh iya. Kemarin saya ini ya, hari ini tadi saya tuh mau record ini untuk khusus pelanggan, tapi nggak jadi karena masih ada tanggungan emiten-emiten kemarin yang masih belum jalan itu kan ya.
Jadi saya putuskan untuk nggak saya upload, tapi saya dokumentasikan di ini grup. Tujuannya ya biar lihat ini pergerakan keempat emiten ini tadi kayak gimana. Ternyata yang ngacir ini ya ikon ya, yang malah bisa dibilang market cap kecil, gorengan, bisa dibilang gorengan market cap kecil. Ini Inco ini masih dalam plan, kemarin itu masih belum jalan, jebol malahan ya. Adro juga kita lihat satu-satu aja lah setelah ini ya. Ini BBRI, selanjutnya BBCA. Ya ini juga turun, support selanjutnya di 6750. Memang untuk kondisi sekarang ini ya wait and see dulu aja lah, karena ini masih belum menemukan struktur yang kuat ya. Nah kita langsung lanjut beranjak ke tadi ya, hasil screener yang kemarin tadi pagi. Ini tadi pagi jam 5 subuh ya. Setelah subuh itu saya screenshot, lalu saya dokumentasikan di grup. Tapi nggak saya upload memang, karena dari yang rekomendasi kemarin itu kan masih belum jalan ya. Ntar kalau saya kasih ini kebanyakan dan nggak fokus nantinya. Ini yang pertama Inco. Ini Adro ya, malah lihat Adro dulu. Ini Adro udah kena area penting yang pertama ya, dan ditarik ke atas. Dan disclaimer on, kalau misalnya teman-teman punya barang, kalau misalnya udah cuan ya apa namanya cuan seadanya ya. Kalau mau TP karena market masih belum jelas ya gak apa-apa, malah itu hal yang aman ya, hal yang wajar dan aman. Mending kayak gitu sih, cuan seadanya atau sebersyukurnya, TP aja udah. Karena kita nggak bisa melihat outlook untuk market ke depan ini, karena ini masih strukturnya tuh masih belum ditemukan ya, belum ada pijakan yang kuat ya untuk IHSG ya. Bisa aja dia turun ke bawah, tapi kalau pantulan juga masih belum ada konfirmasi. Tapi yang pasti ini bikin gap ya dia. Nih, ini ada gap down dia di angka 7800-an sampai 7900-an. Ini dia bikin gap lagi ya tadi ya. Itu ya karena ada sentimen itu dia sampai bikin gap ini. Itu untuk IHSG. Terus ini tadi Adro ya, terus Inco. Ya Inco ini udah kena target tapi udah turun juga ya. Ini kemarin kan udah kena nih, naik. Terus hari ini tadi turun ya. Di sini 6475. Ya overall sih ini masih ada area penting di sini, cuma ya harus hati-hati ya. Area penting di 6200 ya untuk sekarang. Ini untuk Inco ini bisa dibilang gagal ya. Terus ada PTBA. Nah, ini juga kena area penting ya di Fibo 61%, yaitu di angka 2800. Terus ketarik ke atas, ini closing dari 2800 ke ini udah 2%-an, hampir 2% ya. Ya kalau misalnya udah cukup TP aja nggak apa-apa. Terus ini masih ada area penting di bawahnya, bisa dilihat sendiri ya. Ini ada di 2700, ada di 2750 sama di 2800. Dan ini ada gap ya, hati-hati ada gap bawah. Gapnya di sini ya antara 2750 sampai 2800. Ini untuk PTBA overall sih masih dalam area pentingnya. Terakhir untuk screener tadi pagi itu ikon ya, ini ini malah terbang ya dia ya. Udah kena area pentingnya. Yang saya lingkari ini di 108 atau 100 berapa ya kemarin. Saya sempat nengok sebentar kan ya. Nah ini malah dari 110 deh atau sini di atas deh. Kalau ke sini udah 16%. Tapi high risk ya. Ini untuk pagi tadi udah. Kita langsung lanjut aja ke bagian request ya. Yaitu yang pertama Toba.
Wah, Toba ini masih di area ini ya, 615 ya, support terdekatnya lagi. Dan ini ada juga di sini. Di sini ya, ini area sebelumnya yaitu di angka 580, terus habis itu sama di sini yaitu di 600 ya. Ini masih ada tiga area penting ya, 615, 600 sama 580. Kecenderungannya ini masih downtrend ya, ini di bawah MA semua. Jadi penopang satu-satunya terakhir ya di sini ya, di 580. Ini adalah penopang terakhirnya. Dan ini kecenderungan sama kayak IHSG ya. Ini bisa uji bawah juga. Tinggal kita lihat opening besok, apakah ada perlawanan atau enggak dari IHSG. Kalau misal ada perlawanan, Toba ini juga akan mengikuti pastinya. Tapi jaga-jaga aja, karena apa? Karena ini ada area penting sebelumnya, yaitu di sini ya. Nah ini ya, ini area demand yang sebelumnya menjadi bekas pijakan, yaitu di 580 sampai 600. Ini area penting dari Toba ya teman-teman. Kalau misalnya udah nyentuh sini gimana? Tunggu dulu, tunggu konfirmasi dulu ya. At least gini teman-teman, at least itu gini. Ketika dia udah nyentuh sini, terus ada pullback dikit, terus dia bisa closing di atas 600-an, nah itu bisa untuk dipantau. Jadi udah nyentuh bawah nih, terus besoknya atau hari itu juga dia pullback ke atas, terus besoknya dia closing di atas 600. Nah itu bisa untuk dipantau. Jadi area penting di mana ini sekarang 580 sampai 600 ya. Ini untuk Toba. Selanjutnya apa tadi, DOH ya. Ini ya DOH. Ini juga sama ya, ini masih di area 124 ya, support terdekatnya. Dan ini udah di ujung banget ya. Ini kurang menarik juga ini. Ini jarak antara MA juga jauh. Lumayan lah jaraknya. Terus belum ada konfirmasi pantulan. Jadi untuk area terakhirnya di 124. Setelah itu kalau itu jebol, saya lihat ini ada tumpukan ya. Ada bekas resisten sekaligus support di sini, yaitu di 109. 124 jebol, bisa perhatikan area 109 atau 124 ini bisa diperhatikan untuk menjadi batas toleransi. Itu terus selanjutnya BNBR, ini saham yang habis lepas FCA ya. Ini masih di atas area MA-nya, jadi masih cenderung uptrend. Cuma ya ini ada terjadi koreksi dan market yang masih belum jelas ini membuat tekanan harga menjadi melemah dan seller menguasai. Nah untuk area penting di mana? Terdekat di 151 ya teman-teman. Ini ada tumpukan MA 10 dan 50. Ini ada MA 20 di bawah, yaitu di 125. Jadi intinya area pentingnya si BNBR di mana? Untuk terdekat 151, yang kedua di 125. Nah ini tanyanya target ya. Karena dia tanyanya target, Bro Satria ini tanyanya target, ya sesuai dengan yang tertampil ini Fibo. Realistisnya terdekat di sini dulu, 212, yang kedua di 234. Nah, 234 ini adalah area penting. Kalau itu jebol, dia akan menuju ke sini 264. Ini area resisten atau target realistisnya ya. Yang realistis dulu lah, jangan sampai teman-teman berharap BNBR ini akan ke 1000. Yang realistis dulu. Realistisnya di mana? Terdekat di 212, yang kedua di 234, terus kalau itu jebol ke 264. Cuma karena market masih belum bersahabat, perhatikan aja area supportnya ini 151 sama 125. Ini ya. Ini untuk si BNBR. Sekarang kita lanjut ke Bumi Dewa BRPT Cuan. Nah, Bumi ini hampir menyentuh bawah ya, 218, dan udah jebol dari 238
area yang saya sebut kemarin itu lumayan krusial ya, karena itu menjaga bumi agar gak nyentuh bawah. Cuma ya karena tekanan jual yang cukup tinggi, terus habis itu ada sentimen negatif, apalagi IHSG juga udah lebih duluan menyentuh harga pijakan, dan ini sebenarnya polanya sama ya teman-teman. Bumi, IHSG, nah ini polanya sama nih. Nih terus ke sini. Yang paling mendekati polanya agak sama tuh Dewa ya. Nah ini ya bumi. Nah juga gitu ya. Jadi kemungkinan ada potensi possible, seperti video-video sebelumnya saya udah memperingatkan, ini ada potensi bisa uji ke bawah lagi di 200 ya, ini 218 di 218 ya, atau bisa juga malahan uji bawah lagi yaitu di sini. Ini ada MA-nya, MA 200 di angka 192 sampai 202. Nah ini bisa potensi uji situ. Kalau kita lihat dari Dewa pun itu udah nguji bawah ya, ini udah kena 462 teman-teman. Sama seperti yang saya katakan kemarin, bahwasanya ada kecenderungan uji bawah di 462. Dan hari ini tadi terjadi, dan ini sangat rapi ya kalau kita lihat ini. Nih, rapi banget loh ini. Head and shoulder-nya tuh rapi. Nah, pola kayak bumi maupun Dewa kayak gini strukturnya itu tuh juga saya temukan di apa tadi? Oh ya, Inet sama Inet sama apa ya? Mina, oh ya. Nah kan, hampir sama kan, Inet. Nah, ini hampir sama juga kan strukturnya. Mina, terus kalau Bufa sama nggak Bufa? Oh, Bufa juga iya ya. Ya ini bisa uji bawah juga, ini 880. Kalau Mina, nah ini 220 sampai 222. Ya inilah teman-teman, makanya kemarin pas terjadi rebound itu sudah saya katakan ya, jangan euforia dulu, jangan terlena. Nah ini koreksi lagi kan, balik ke harga pas pijakan ini 9 Februari ya. Itulah pentingnya manajemen risiko dan money management, dan jangan terlena. Itu untuk Mina, Dewa, Bumi. Untuk Broksum tadi saya belum lihat ya, ini pasti distribusi lah. Tapi asing ada yang masuk borong ya, Bumi. Ini asing borong, jadi ya tinggal kita lihat opening juga besok kayak gimana. Bisa aja opening menguat terus habis itu nguji bawah. Tapi kalau saya pribadi melihatnya ini kecenderungan tetap bisa uji bawah dulu 218, baru nanti ada pantulan atau gimana ya, kita tinggal lihat ke depannya. Tapi yang pasti menurut saya ini pasti uji bawah. Menurut keyakinan saya ya, kalau salah ya wajar ya. Ini bisa uji bawah. Kalau Dewa kan sudah ya. Dewa kan udah uji bawah nih. Tinggal kita lihat dia bisa kuat gak di area ini. Kalau nggak kuat ya dia menuju ke sini 410, atau bahkan ketika MA 200-nya udah mulai mendekat ke sini baru ke uji ke bawah. Bisa juga terjadi. Tapi kalau Bumi, karena Broksumnya ini ada asing yang akumulasi, tinggal kita lihat. Tapi ya balik lagi ke pernyataan saya tadi, bahwasanya ini kecenderungan bisa uji bawah dulu. Ini untuk Bumi. Dewa tadi kok malah Dewi sih, bentar. Ini juga borong ya, asing. Ya ini sepaket lah, Bumi Dewa itu kadang sepaket, kadang berlawanan. Soalnya kita ke cuan langsung ya. Cuan ini waduh. Ya meskipun ada yang akumulasi ya, cuma ini harganya masih belum tertolong ini. Ini ada yang akumulasi asing ini, tapi harganya nih astaga belum ada pantulan.
Tinggal kita lihat besok opening kayak gimana. Semoga opening bisa klaim area atas lagi deh. Apalagi ini juga ada gap ya. Dia sampai gap down loh ini. Ini ada gap nih di sini di angka 1445 ya. Ini ada gap. Waduh, ini semoga lah ada pantulan ya. Ini ada gap terus ada akumulasi ya, semoga ada pantulan. Kalau ini jebol lagi, waduh ya ke bawah sini ya, ini 1160. Semoga ada pantulan lah, ini cuan. Selanjutnya kita ke BRPT langsung aja biar nggak lama. Nah ini masih tertahan ya, kalau BRPT masih tertahan di area 1640 ya, support terkininya yang sudah saya katakan kemarin. Kecenderungannya gimana? Ini juga ada yang akumulasi asing. Ini malah asing juga ikut masuk. Ya semoga seenggaknya dia bisa closing di atas ini lagi lah, di atas 1915. Terus bermain di area sini lagi gitu. Ini masih sama kayak cuan, masih mencari struktur base atau pijakan untuk dia mantul ya. Ini kan masih belum ada konfirmasi nih dia mantul terus mengklaim area atas. Nah makanya harus hati-hati. Tunggu dia bisa closing di atas ini. Kalau udah closing di atas ini ya juga kita perhatikan dulu ya dalam analisa berapa hari atau 1 atau 2 hari untuk nantinya dia bisa uji atas. Ini ya untuk analisa kita pada malam hari ini, semoga membantu teman-teman. Selamat malam dan tetap waras.